Kota Sehat KMMI Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Acara kita mulai. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ketua Panitia Dr. Irfanuddin SPKO MPDiket untuk memberikan sambutan dan laporan. Kami persilakan kepada Dr. Irfan. Baik, terima kasih adik-adik semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua dari Aceh sampai Papua? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Dokter, ya. Jadi pertama-tama yang saya hormati di samping kanan saya, samping kiri saya ya. Samping kiri saya itu ada yang ibu yang cantik. Ini mana ibunya nih? Nah, tuh ya. Beliau adalah Dr. Hertanti sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Sementara saya sendiri itu selain sebagai ketua dari ini remote-nya bisa baterainya habis ini ya. Ya udah nanti ini. Selain sebagai ketua program KMMI Perwujudan Kota Sehat FK Unsri ini, saya juga bertugas diberikan amanah oleh dosen-dosen di FK Unsri sebagai Wakil Dekan 1, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik. Nah, selamat datang Pak Dekan, samping saya. Nah, yang duduk ini yang paling ganteng, Pak, coba. Ya, beliau adalah Dr. Syarif Husin. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Yang lagi di sebelah, lagi rapat di Zoom juga. Jadi baru datang pada saat ini. Dan nama saya adalah Irfan, ya, Irfanuddin. Tapi adik-adik semua bisa memanggil saya Irfan. Mahasiswa-mahasiswa saya sering memanggil saya Dr. Irfan. Dr. Boy, ya, nama kerennya Dr. Boy gitu ya. Nah, itu nama masa kecil saya gitu ya. Ya, kita santai saja ya adik-adik semua ya. Jadi pertama-tama tadi saya sudah menyatakan bahwa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam suasana pandemi ini kalian lihat ya, kami semua yang ada di sini harus menggunakan masker. Sebagai orang kesehatan kami sudah hampir 2 tahun ini pakai masker 2 lapis nih. Bahkan saya 3 lapis, ada yang di tengah saya ya. Ada filternya. Nah, jadi sehingga alhamdulillah meskipun 2 tahun kami selalu bertemu dengan orang-orang yang berisiko tinggi dalam melayani pasien di rumah sakit maupun di praktek kami pribadi masing-masing, kami tetap diberikan kesehatan, bukan karena mendahului Tuhan, bukan, tapi karena kita berusaha menjaga diri. Nah, mungkin dalam pandemi ini pun saya tidak segan-segan memberikan arahan kepada adik-adik, ya, mungkin yang tidak pakai masker karena di rumah ya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau Anda keluar rumah, hati-hati, jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Adik-adik semua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berubah terus menteri kita nih ya, kementerian kita. Kemarin Ristekdikti, kemarin Mendiknas, sekarang Mendikbud ya. Jadi saya kadang-kadang lupa, mohon maafkan saja. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada FK Unsri sebagai satu-satunya, setelah saya cari-cari di KMM itu, satu-satunya fakultas kedokteran yang dapat hibah KMMI dari Kementerian Pendidikan Nasional ya. Jadi kami cukup berbangga untuk itu, dan alhamdulillah dari berbagai proses mulai dari pengajuan, usulan, seleksi dari Kementerian Riset dan Pendidikan dan Kebudayaan dari Dirjen Dikti,
maka FK dinyatakan layak untuk menjalankan program KMMI ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sriwijaya yang telah mendorong Fakultas Kedokteran yang tadinya tidak diharuskan membuat program Merdeka Belajar, itu disarankan membuat. Akhirnya kami bikin dan ternyata mendapatkan hibah. Ya. Baik adik-adik semua, mungkin nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Dekan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait program ini. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa sih mengambil judul perwujudan kota sehat itu? Apa yang akan adik-adik pelajari ya dalam program ini dan bagaimana nanti kompensasinya? Ya, untuk itu saya mohon Dr. Budi, apa saya perkenalan dulu ya? Hah? Oh ya nanti ya. Jadi gini. Saya akan menjelaskan dulu program kredensial mikro mahasiswa Indonesia KMMI, program perwujudan kota sehat. Ya, jadi kami ambil judul perwujudan kota sehat, ya, karena kami bekerja sama dengan salah satu kota di Sumatera Selatan, salah satu kota yang cukup maju, kota yang cukup kaya, ya, yang sudah lama memiliki hubungan yang harmonis dengan FK Unsri. Ya, slide berikutnya, Budi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, FK Unsri terpilih oleh Dirjen Dikti menjadi satu-satunya FK yang menjalankan program KMMI yang dibiayai oleh Dirjen Dikti ini. Lanjut. Ya, jadi Anda sudah tahu, Anda sudah baca ya sebelum Anda mengajukan diri untuk ikut program ini, saya yakin Anda semua sudah baca ya. KMM itu apa? Ini sebenarnya adalah bagian dari kampus, program kampus Merdeka ya. Artinya kebijakan Mas Menteri itu pengen belajar itu tidak sekaku dulu. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja ya. Nah, ternyata pandemi ini menimbulkan hikmah yang luar biasa ya. Luar biasa sehingga kita belajar bisa di mana-mana ya. FK Unsri juga dengan pandemi ini akhirnya bisa belajar kemana-mana juga ya, teman-teman kalian di mahasiswa Fakultas Kedokteran maupun fakultas-fakultas yang lain ya, Fakultas Kedokteran Gigi, Keperawatan, Psikologi maupun Kedokteran Gigi, Kedokteran, Keperawatan, Psikologi, benar sudah semua saya sebut ya, Dr. Budi, itu ternyata sering belajar dengan selama pandemi belajar kemana-mana ya, kita sering mengadakan kuliah tamu ya, gitu seperti itu bagian dari program kampus Merdeka kita. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini di mana tujuannya, ini adalah tujuan dari kementerian bahwa program ini bagian dari program kementerian dalam hal menawarkan alternatif pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan ya yang dibutuhkan pada dunia kerja. Nah, ini kita beda ya, kalau mungkin fakultas teknik, MIPA, pertanian mungkin dibutuhkan dalam dunia industri. Kalau kita lebih pada dunia kerja nanti ya. Kenapa? Karena kita bekerja di bidang aspek kesehatan ya. Kemudian memberikan keahlian mikro yang dapat dikonversi ke SKS ya. Dr. Budi, kita konversinya berapa? 3 SKS. Jadi nanti kalian akan dapat penghargaan kalau mengikuti program dengan baik, menjalankan tugas dengan baik, mengikuti evaluasi dengan baik, akan mendapatkan kompensasi 3 SKS yang dapat dipakai ya. Kemudian kita akan menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia kerja serta industri ya. Jadi nanti dalam program ini kami akan memperkenalkan materi-materi yang kalau nanti Anda tamat, Anda bekerja di bidang sektor kesehatan dan bidang kesehatan sosial, behavioral, ya, kesejahteraan rakyat, itu nanti Anda bisa menggunakan ilmu-ilmu yang kami pakai, ya, terutama fokus pada mengajak masyarakat di perkotaan untuk menjadi bagian dari kota sehat. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini flyer yang sudah kita sebarkan ya. Ternyata alhamdulillah flyer yang kami buat dalam waktu mendadak-mendadak ini ternyata
menarik perhatian adik-adik semua, sehingga kami mohon maaf yang seharusnya kami buka pendaftarannya 2 minggu, harus kami tutup dalam 5 hari, karena pesertanya sudah melampaui target 2 kali lipat. Ya, waktu itu peserta yang ditargetkan 240, kita buka 5 hari, ternyata yang mendaftar sudah 400 lebih. Sehingga saya sebagai ketua program waktu itu ditelepon oleh pihak rektorat atas saran dari kementerian, mohon ditutup saja programnya Pak, karena yang ngelamar sudah banyak. Jadi terima kasih kepada antusiasme adik-adik semua yang ingin ikut dalam program ini. Slide berikutnya. Ya, jadi ternyata adik-adik semua, mohon maaf ya, sampaikan kepada teman-temanmu yang mungkin tidak terpilih ya, karena memang sudah pesan dari kementerian dalam program ini sesuai dengan panduan yang kami terima bahwa pesertanya terbatas hanya pada 240 orang gitu ya, dan diutamakan pada internal universitas. Jadi sebenarnya kemarin itu pihak universitas menetapkan peserta dari Unsri itu 80%. Dan peserta dari luar Unsri cuma 20%. Namun saya ya sudah konsul dengan Pak Dekan memutuskan jangan, kita ingin memberikan kesempatan kepada semua orang ya dari Sabang sampai Merauke untuk ikut belajar ini. Jadi kami mengambil keputusan, mengambil kebijakan bahwa kita utamakan dari universitas dari luar Universitas Sriwijaya. Kenapa? Karena untuk internal Unsri sendiri kami bisa mengajari mereka kapanpun, nanti di semester yang lain bisa kami ajarkan ilmu-ilmu ini. Oleh karena itulah kami utamakan dari luar, dan alhamdulillah terkumpul 240 orang, di mana 123 mahasiswa dari Unsri ya, dan 117 dari luar Universitas Sriwijaya. Jadi kurang lebih 50-50 pesertanya. Dan kami pilah-pilah, kami pilih-pilih sehingga semakin banyak ragam universitasnya. Yaitu kita berasal dari 86 plus Unsri, jadi 87 perguruan tinggi se-Indonesia ya. Nah, saya berharap dengan seperti ini kalian bisa saling mengenal, saling ketemu, saling berkenalan ya. Pasti ada gunanya nanti pada saat kalian tamat ya. Jangan hilangkan persahabatan itu. Ya, dengan program ini syukur-syukur dapat jodoh Dokter Eka. Ya enggak ya? Dari program KMM ini ya, doa aja ya, mudah-mudahan dapat jodoh dari sini ya enggak? Setuju enggak? Ya, jadi yang penting kita cari channel ya. Zaman sekarang ini yang penting channel. Ya, channel itu sangat berperan dalam menentukan kesuksesan kita, baik itu di dunia kerja nanti maupun dalam karir kita. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi apa saja yang akan kalian pelajari? Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita dapat memenangkan hibah ini karena kita telah memiliki mitra kerjasama yang sudah cukup berjalan baik ya dengan kota, salah satu kota yang cukup baik di Sumatera Selatan namanya Kota Prabu Muli ya. Jadi Kota Prabu Muli ini bisa dikatakan kota terbesar ketiga di Sumatera Selatan. Nomor 1 Palembang, nomor 2 Lubuk Linggau, nomor 3 Prabu Muli. Kenapa Prabu Muli kami pilih? Karena jaraknya tidak begitu jauh. Sebenarnya Lubuk Linggau tuh besar ya kotanya, tapi sangat jauh, 7 jam perjalanan. Tapi kalau Prabu Muli cukup 2 jam perjalanan dari Kota Palembang. Nah, di mana nanti kita akan mendapatkan ilmu dari orang-orang penentu kebijakan kesehatan di Kota Prabu Muli, yaitu tentang kebijakan penyelenggaraan kota sehat, kemudian tentang jaminan kesehatan nasional, dan konsep masyarakat dan lingkungan sehat dalam penyelenggaraan kota sehat Prabu Muli. Ya, ini adik-adik terutama yang di bidang kesehatan ataupun ekonomi mengambil kesehatan, atau teknik mengambil kesehatan, atau budaya atau kultur mengambil kultur kesehatan. Kalian begitu kerja nanti pasti akan dihadapi oleh hal-hal seperti ini. Ya, tentang SJSN, BPJS, penyelenggaraan kebijakan pemerintah ya, karena kesehatan itu sangat dekat dengan program
kebijakan pemerintah karena memang langsung berhadapan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, nanti akan ada kuliah kombinasi dari kami dan juga dari partner kita. Ya, kalian akan dapat penghargaan yang besar. Nanti Bapak Wali Kota langsung akan mengaji menjadi dosen kalian, ya, salah satunya. Kemudian Pak Tejo dan juga tim-tim yang lain itu adalah kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Slide berikutnya. Nah, inilah. Jadi nanti kalian akan ketemu Pak Haji Ridho Yahya MM, Insinyur, ya. Beliau adalah Wali Kota Prabu Muli, kemudian Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Urusan Lingkungan, ya, dari Dinas Kesehatan Prabu Muli, Pak Joko, ya. Oke, selanjutnya slide. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari kami, ya. Selanjutnya nanti Dr. Budinya akan bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang teknisnya. Selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa orang yang akan bertemu dengan kalian, ya, selama program ini. Silakan siapa yang bertugas, Pak Wito, ya. Pak Wito, tolong dipin satu persatu, Pak Wito. Siapa-siapa saja yang akan bertemu dengan adik-adik kita nanti. Halo Pak Wito. Wah, lagi ngantuk nih Pak Wito nih. Mungkin tidur siang Pak Wito nih. Ya. Bisa. Ini saya bisa. Pak Wito. Hah? Mungkin Dokter Budi aja lah sebagai kepala teknis nih, ya. Dokter Budi, silakan Dokter Budi. Siapa yang mau saya perkenalkan nih? Ya silakan, mana wajahnya Dokter Budi. Maaf ya adik-adik ya, kita harus pakai masker ya, jadi kalian tidak pernah bisa melihat betapa putihnya gigi Dokter Budi itu ya. Ya, ini adalah Dokter Budi Santoso MKes. Nah, beliau adalah keren ya, ketua bagian, ketua jurusan kalau di fakultas lain ya, ketua jurusan fisiologi yang nanti bertanggung jawab bersama-sama saya. Kita akan belajar soal kebugaran jasmani, tentang kesehatan olahraga. Nah, itu kami satu tim itu ya, Dokter Budi. Oke, lanjut lagi, kita pin yang lain. Nah, ini Ibu Rahma. Waduh, Ibu Rahma udah nampilin fotonya Ibu Rahma. Mana Ibu Rahma? Ya, Ibu Rahma ini adalah kepala staf humas kita yang nanti ikut serta mengatur adik-adik semua, ya. Itu kalau mau ketemu Pak Dekan harus ketemu Ibu Rahma dulu. Nah, ya. Lanjut lagi. Beliau akan ikut nanti mengontrol kerja. Nah, ini di belakangnya ada treadmill. Itu laboratorium kami. Ya, saya, Dokter Budi, dan ini Pak Arwan bin itu. Wah, ya, bukan Arwan bin Laden ya, bukan ya. Beliau adalah staf bagian fisiologi yang nanti akan mendidik adik-adik juga tentang kebugaran, kesehatan olahraga, termasuk cedera. Ya, di situ ada treadmillnya, nanti dia langsung praktek pakai stetoskop di belakang itu ya. Keren banget itu lab kita ya. Oke, lanjut lagi. Nah, itu juga tim faal juga Dr. Eka Febri Zules Setiana ya. Ya, itu bagian dari fisiologi dan juga banyak mengajarkan tentang kesehatan olahraga. Lanjut lagi. Ya, ini adalah Dr. Ella Amalia. Nah, beliau nanti menjadi salah satu wali kelas. Ya, kelas apa Dr. Ella? Wali kelas Ibnu Sina, Dok. Oh, wali kelas Ibnu Sina. Oh iya, nanti nama-nama kelas kalian nanti adalah nama-nama tokoh-tokoh kesehatan dunia. Ya, jadi Ibnu Sina. Beliau adalah aslinya adalah ketua ketua jurusan, ya, ketua bagian atau jurusan dari mikrobiologi. Jadi beliau ini paling sibuk soal pandemi ini, paling jago soal virus di Unsri ini. Nah, ya. Kalau mau tanya virus, tanya beliau gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah ketua jurusan kesehatan masyarakat. Ini adalah Dr. Emma Novita MKes ya. Beliau sudah malang melintang mengerjakan
program-program kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang, bahkan di Provinsi Sumatera Selatan ya, Bu Emma ya. Jadi beliaulah yang nanti akan mengajarkan banyak hal tentang kesehatan di masyarakat ya. Oke, Dokter Emma, terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini kita. Ini kalau tanpa beliau tidak ada program ini, ya. Masya Allah. Dialah yang nyimpen duitnya ini. Nah, ya. Jadi ini adalah Dokter Puji Rizky. Ya. Ya, ini sering menganalisis. Adik-adik nanti jangan terlalu banyak ngobrol sama beliau ya. Karena nanti ngobrolnya lama-lama langsung didiagnosis sama Dokter Puji, Anda ini psikosis paranoid. Nah, beliau adalah sehari-hari bekerja sebagai staf dosen di bagian ilmu kesehatan jiwa. Nah, ya, jangan terlalu lama-lama nanti ngobrol sama beliau, nanti didiagnosis sama dia. Gila ada kau nih. Nah, ya. Dokter Puji adalah bendahara di sini juga, terus sekaligus juga wali kelas ya. Wali kelas apa Dokter Puji? M. Isa. M. Isa. Ya. Isa itu salah satu tokoh dokter gigi yang paling berjasa pada masa kemerdekaan. Ya, beliau adalah Gubernur Sumatera Selatan pertama, Rektor Unsri yang pertama, ya, dan juga beliau pejuang angkatan 45, ya. Oke, silakan lanjut. Ini Dokter Yana. Dokter Yana ini kalau tidak di sini pasti di mikroskop wajahnya itu, ya, karena sehari-hari beliau ini adalah ketua laboratorium biooptik, ya, kalau mau ngurusin lihat-lihat benda-benda kecil, jaringan-jaringan kecil, ya, beliau ahlinya. Tapi kali ini dia tidak akan bicara soal jaringan-jaringan yang kecil itu. Beliau akan bicara soal kota sehat juga. Beliau adalah wali kelas apa, Dokter Yana? Hipokrates, Dok. Hipokrates, ya, Anda tahu ya, Hipokrates salah satu bapak kedokteran di dunia. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Dokter Siska Maritska, ya. Dokter Siska Maritska ini ahli genetik aslinya sehari-hari, ya. Kalau bicara gen, Dok, kenapa anak saya jadi ganteng, kok satunya jelek? Nah, itu tanya Dokter Mariska, ya. Beliau ahli genetik, ya. Beliau adalah ketua bagian dari biologi kedokteran, ya, sehari-hari. Tapi kali ini beliau bertindak sebagai wali kelas. Apa, Dokter Siska? Halo, Dokter. Hah? Siapa? Skinner. Skinner, ya, Skinner ya. Skinner itu ahli apa ya? Psikologi ya, Bapak psikologi dunia. Ya, betul ya. Oke, itu Dokter Siska. Oke, good. Lanjut lagi. Nah, ini adalah Ibu Putri Widita. Ya, beliau orangnya lemah lembut karena tugasnya merawat orang gitu ya, ya. Sehari-hari beliau adalah dosen di bagian keperawatan, ya. Ibu Putri nanti akan bertindak sebagai apa ya, ngajarin ya, dosen ya. Wali kelas. Wali kelas juga ya. Oh, wali kelas di mana, Dokter Putri? Di Nightingale, Dok. Oh, Nightingale. Nah, jadi bagi adik-adik yang ikut program keperawatan pasti tahu siapa itu Nightingale ya. Orang yang selalu membawa lentera setiap malam. Ya, kenapa? Karena dia harus melihat para tentara-tentara yang cedera ya pada masa Perang Dunia Pertama. Atas jasa-jasanya beliau diangkatlah sebagai bapak keperawatan di dunia, ya. Oke, ibu ya, ibu keperawatan bukan bapak. Oke, lanjut lagi. Sengaja saya salah biar tidak ngantuk. Oke, Pak Wito mana? Lanjut Pak Wito. Jadi marketing. Halo Pak Wito, lanjut. Ngantuk lagi Pak Wito, tidur lagi nih, tidur siang dia ya. Enggak sambil Pak Wito. Nah, enggak mau, ada yang enggak mau dipin ini pasti ya. Karena ada gambar. Iya. Pak Wito enggak hafal nama. Nah, Dokter Budi aja lah yang hafal nama. Ada gambar. Berdua. Ibu Hika, Ibu Sri. Itu banyak tuh. Ibu Sri mana? Pilih. Bu Emma udah. Bu Hema. Nah, ini dia Ibu Sayang Ajeng Mardia ya, sama Ibu Hema ya. Nama saja Sayang ya, pasti penuh dengan kelembutan ya. Ibu Sayang Ajeng Mardia sekali hari-hari bertugas, dia ada seorang psikolog ya. Dia adalah ketua bagian dari atau ketua jurusan psikologi di FK Unsri ya.
Beliau nanti akan bertanggung jawab pada bidang keilmuan psikologi. Nanti kita adik-adik semua akan diajari bagaimana mengubah perilaku orang-orang tadi. Yang tadinya benci sama kita, bisa jadi cinta ya Bu Ajeng ya. Nah itu nanti tanya sama Bu Ajeng ya. Untuk yang cowok-cowok lagi ngejar cewek, boleh nih tanya Bu Ajeng gimana ya? Mengubah orang yang tadi tidak suka menjadi suka pada diriku. Nah ya. Oke Bu Ajeng nanti ngajarin tentang psikologi ya di dalam program ini nanti. Oke, lanjut lagi. Ibu Hema, Ibu Sri dulu. Ya, senior dulu lah, senior dulu. Ibu Sri ini adalah ketua bagian atau jurusan kedokteran gigi. Nah, tidak ada satupun dokter gigi yang tamat di Sumsel ini tanpa tanda tangan beliau. Ya, beliau adalah spesialis ortodonti ya, Dokter Sri ya. Bukan, prostodonsi. Ortodonti ya, itu untuk ngerata-ratain gigi ya. Itu gimana? Bukan, Oh, buat gigi palsu. Nah, siapa yang giginya gompel nanti bisa berobat ke Bu Sri, tapi bayar lo ya. Bukan gratis, mentang-mentang ikut KMMI mau gratis ya. Oke, Bu Sri nanti akan ikut mengajari kita ya tentang kesehatan gigi dalam perwujudan kota sehat nanti ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia tadi ya, Ibu Hema Yuli ya. Sehari-hari Ibu Hema nih kepala lab ya Bu ya. Kepala Departemen IKGM, Pak. Apa? Kepala Departemen IKGM. Iya. Oh iya, Kepala Departemen Kegiatan Gigi Masyarakat. Nah, Ya. jadi gigi-gigi yang ada di masyarakat itu tanggung jawabnya Ibu Hema. Ya, bukan gigimu, bukan gigi yang pen itu tidak masuk itu ya, bukan bagian dari masyarakat gigi yang pen itu ya. Jadi Ibu Hema nanti akan mengikuti, akan ikut jadi dosen juga untuk kesehatan gigi dalam program ini kita ya. Nanti akan diajari bagaimana mempromosikan supaya masyarakat itu memiliki gigi yang sehat. Oke, lanjut lagi. Habis. Habis. Oh, habis. Banyak lagi yang lain. Sebenarnya saya punya sekretaris, ya, mau saya perkenalkan. Ya. Nah. Saya ada sekretaris yang mau saya perkenalkan, tapi saat ini sedang isolasi mandiri, ya, Dr. Nita Parisa. Nah, itu beliau lagi isolasi mandiri, ya, karena terdampak COVID, ya. Mudah-mudahan kabar terakhir beliau tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti dalam minggu depan beliau akan on lagi, nanti akan bertemu dengan Anda semua. Orangnya sangat kocak, sangat lucu ya, dan sangat cantik ya. Jadi bisa ketemu dengan beliau nanti. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya mungkin banyak ada tim-tim yang lain yang ikut terlibat, tapi saat ini kita sedang rapat. Saya aja kanan kiri ini ada kamera nih di sini yang lagi ikut Zoom juga gitu ya. Tapi demi adik-adik saya tinggalkan dulu, saya ingin mengurusin hal ini dulu. Tapi mungkin ini saja perkenalan. Oh, ini dia, saya lupa ya. Ini adalah Dr. Ardesi Meliza ya. Siapa yang badannya kurus pengen gemuk, tanya Dokter Amel ya. Sehari-hari dipanggil Dokter Amel ya. Siapa yang gemuk pengen kurus, tanya Dokter Amel. Siapa yang tahu dia ahli apa? Gizi. Oh, ahli gizi katanya. Ya, Dokter Amel adalah ahli gizi dan sehari-hari dia bertugas sebagai ketua jurusan atau ketua bagian gizi ya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beliau nanti menjadi narasumber juga bagi adik-adik untuk memberikan topik tentang kesehatan gizi, terutama nanti untuk kesehatan ibu dan anak ya, Dokter Amel ya. Jadi tentang ASI ya, nanti akan banyak diterangkan di situ. Nah, ya asik sekali nih nanti kuliah beliau ini ya, nanti ya. Oke. Lanjut lagi, ada yang belum saya ini? Mungkin ada yang belum, silakan langsung pin sendiri kalau yang belum, nanti saya sebutkan namanya. Panitia kayaknya sulit nih, karena terlalu banyak nih Zoom-nya nih ya. Bisa sekarang sudah ngetin. Nggak bisa ngetin dong. Silakan mau pinnya tadi siapa nih? Oh, Ibu Hikayati tuh, dipin dulu. Nggak bisa di ini. Oh, nggak bisa dipin. Ibu Hikayati tidak ini on cam dia ya. Ibu Hikayati itu nanti ketemu kalian, dia adalah ketua bagian keperawatan ya. Jadi dia urusan nanti keperawatan apa lagi? Nah, ini dia ya Ibu Hikayati ya. Oke ya. Bagus banget itu ininya ya, maskernya ya.
dalam rangka 17 Agustus maksudnya itu ya. Minta satu dong. Ada lagi enggak? Oke ya, adik-adik, siapa yang belum ini? Ayo, monggo. Oke, mungkin waktu berjalan terus ya. Nanti bisa sambil jalan, adik-adik semua. Itulah orang-orang yang nanti saya yang akan ikut menjadi dosen Anda, mengurus Anda, mensupervisi Anda. Ya. Selanjutnya saya mana Pak Dekan tadi ya? Oh masih. Hah? Oh iya ya. Jadi mungkin sebelum dibuka Pak Dekan, kita dengarkan dulu penjelasan yang lebih detail dari Dr. Budi ya tentang program ini. Dengarkan dengan baik-baik karena sangat teknis dan sangat nanti satu hal terkait dengan sistem evaluasi, sistem pembelajaran, penjadwalan dan sistem evaluasi. Ya, jangan takut adik-adik ya, walaupun FK Unsri ini terkenal katanya serem banget, enggak ya, sistem kita sudah sangat bagus ya. Jadi ya insya Allah kalau adik-adik ikut dengan baik ya programnya. Ya, apapun program adik-adik, apapun background adik-adik, insya Allah akan bisa diikuti dengan baik karena kita akan memberikan topik-topik yang sifatnya superficial, ya, tidak sampai mendalam, tidak sampai detail, dan sistem evaluasi kita juga bukan kayak evaluasi yang biasa ya, ujian gitu ya, mesti belajar semalam suntuk, enggak, ya, nanti mengasihkan, ya. Silakan Dr. Budi. Terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Langsung Bu Rahma. Ya, Dr. Budi. Selanjutnya ya. Ya. Baik. Terima kasih kepada Dr. Irfanuddin SPE KO MPDiket telah memberikan laporan dan sambutannya serta perkenalan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Dr. Sarip Husin MS untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Di situ. Kakak, nah. Sudah dipanggil? Ada Zoom ya? Sudah. Sudah dipanggil Pak Dini. Sudah Kak ya? Kalau enggak, Dr. Budi dulu. Iya. Waktu berjalan terus. Saya masih. Masih? Hah? Lagi ke sini? Iya. Oke. Oh, sudah ditutup. Itu terbalik tuh kameranya, Bu. Situ kembali. Belum nanti jadwalnya ya. Ini baru perkenalan dulu. Belum ada. Bentar aja lah ya. Ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miron itu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, terus Bapak Wakil Dekan 1 FKUNSRI, Bapak Ibu para dosen dan pembimbing semua, dan khusus peserta kegiatan KMMI ini, khusus yang mengikuti pada Fakultas Kedokteran Sriwijaya. Para peserta yang kami hormati, terima kasih ya
atas partisipasi ya peserta untuk kegiatan KMMI ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Irfan, F Kamsri dipercaya untuk menyelenggarakan ini, dan insya Allah F Kamsri sudah siap untuk menyelenggarakan program ini. Sudah tentu yang namanya program keberhasilan ini akan menjadi sukses dan mempunyai hasil baik, sudah tentu peran serta dari peserta juga, ya. Oleh karena itu, saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Sriwijaya memberikan semangat kita bersama. Ayolah kita menyelenggarakan program ini sebaik-baiknya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan hasil yang baik untuk pribadi kita, khusus peserta pada program ini. Pengalaman ini mungkin menjadi pengalaman yang baik itu di masa proses pembelajaran, mungkin juga nanti di masa-masa akan datang bermanfaat untuk semua. Oleh karena itulah saya menyambut baik ya dan mensupport penuh kegiatan-kegiatan ini, khususnya pada saat ini program KMMI ini. Dengan harapan baik peserta maupun para dosen pembimbing yang mengikuti program ini diberi kesehatan, ya, diberi waktu yang luang, waktu yang penuh untuk menjalankan program ini. Kenapa saya katakan demikian? Kita khususnya di Fakultas Kedokteran, ya, di mana-mana di Indonesia lagi tetap ya melayani masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan masih wabah yang masih luas, para dosen-dosen khususnya di Fakultas Kedokteran ya mempunyai kerja ekstra, ya, mempunyai kerja ekstra. Oleh karena itulah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dan dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik yang sudah terstruktur ini. Demikian secara singkat ya kegiatan sambutan saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para peserta yang mengikuti program ini. Ayolah bersama-sama kita mengikuti ini dan memberikan kontribusi kita dalam proses pembelajaran, untuk dalam proses nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Ayolah kita bersama-sama, semoga program ini berjalan dengan baik dan mencapai target sukses yang kita harapkan betul, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dekan atas kata sambutannya. Selanjutnya acara pembagian kelas dan jadwal kuliah yang akan disampaikan oleh Dr. Budi Santoso MKes. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya share screen. Oke, saya cek. Oh ya. Cek. Ya, saya lanjutkan untuk yang lebih teknis. Selamat kepada semua peserta yang sudah di-accept, ya, sudah diterima sebagai peserta kursus perwujudan kota sehat.
Selamat juga untuk para dosennya yang sudah mempersiapkan materi ya beserta seluruh perangkat pembelajaran ya, mulai dari ada wali kelas namanya ya, nanti di share di grup. Ini secara umum dibahas tentang apa saja yang akan kita dapat dari kursus selama 8 minggu ini. Ada 7 konsep pengetahuan yang akan kita dapat. Ada konsep lingkungan sehat, kebugaran jasmani, ada edukasi dengan media sosial, ya, ada pengkajian transkultural, kemudian modifikasi perilaku, komunikasi efektif, dan satu lagi karena kita bersama Mitra Kota Prabu Muli, khususnya Dinas Kesehatan, maka kita akan mengetahui kebijakan pemerintah kota ya. Kalau di Fakultas Kedokteran memang berkaitan dengan rumah sakit ya, Dinas Kesehatan, tapi kalau di Fakultas Teknik atau fakultas lain biasanya berkaitan dengan industri ya, ada yang ke apa namanya Google gitu ya, berkaitan dengan komunikasi biasanya. Itu yang kita di kedokteran berkaitan dengan pemerintahan saat ini. Nah, setelah pendaftaran dan seleksi didapatkan 240 mahasiswa, maka akan kita bagi menjadi 6 kelas. Ya, nama-nama kelasnya berdasarkan nama tokoh yang terkenal. Nanti dalam setiap kelas itu artinya ada 40 mahasiswa. 40 mahasiswa itu akan dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi satu kelompok ada 10 mahasiswa. Isinya adalah komplit. Ya, jadi ada yang di pendidikan kedokteran, dokter, ada keperawatan, ada psikologi, ada kesehatan masyarakat, ada kedokteran gigi, farmasi, gizi ya, dan juga non kesehatan, ada yang kimia, PhD gitu ya, budaya. Ini semua dijadikan satu kelompok, jadi tidak khusus kelompok dokter, khusus kelompok perawat, tidak ya, jadi semua digabung dalam satu kelompok. Itu sudah digabung, nanti kita lihat, karena ini juga akan berkaitan dengan masuk key enrollment key yang ada di e-learning, yang sudah banyak bertanya, yang mungkin sudah sangat tertarik bagaimana proses pembelajaran kita. Ya, 3 pekan secara umum nanti ada kuliah teori isinya ya, atau kalau di program KMMI ada tutorial. 3 pekan lagi kita praktikum, totalnya 8 pekan, maka 2 pekan selebihnya adalah persiapan untuk presentasi atau tugas akhir. Nah, kuliahnya adalah 2 jenis, sinkron dan asinkron. Sinkron maksudnya apa? Live seperti ini ya. Live seperti ini namanya video conference, kita pakai aplikasi Zoom meeting. Kemudian yang asinkron, kita akan menggunakan suatu pembelajaran berbasis Moodle ya, atau LMS, Learning Management System, yang digunakan alamatnya adalah elearningunsri.ic.id. Ya. Ini bisa tampil semua. Jadi di kuliah kita 16 kali hanya kuliah teori ya. Maka bagaimana kami dapat belajar sementara jadwal kuliah kami padat di fakultas kami ya? Apakah tidak bisa kami tidak kuliah Zoom? Ya, bisa, karena akan ada rekaman Zoom yang tampil ya, yang terlihat di halaman e-learning kalian sebagai mahasiswa. Jadi bisa diakses kapan dan di mana saja. Tapi ya, jadwal kita kan sudah teratur, setiap pukul 14.30 akan ada Zoom. Zoom-nya dibuka, layar e-learning juga dibuka untuk berabsensi. Sekarang sudah ada ya, tapi nanti lihat bagaimana cara mengaksesnya. Ilmunya yang kita pelajari ini ya, dari ilmu gizi akan ada penjelasan tentang ASI, pentingnya ASI, dan ada penugasan serta praktikum
ya membuat poster atau edukasi nanti berkaitan dengan ASI ini ada Dr. Ardesi tadi. Kemudian kesehatan olahraga berkaitan dengan fisiologi, cedera muskuloskeletal nanti ya, kebugaran, dan ada praktikumnya latihan fisik. Nanti berhubungan dengan Pak Arwan, apakah akan membuat video edukasi dengan keluarga atau dikaitkan juga nanti kita ke dinas kesehatan. Ya, tidak harus datang secara fisik, tapi akan ada nomor kontak. Kita akan memfollow up ya para pegawai di dinas kesehatan agar meningkatkan jumlah langkah kakinya. Ya, nah itu edukasi yang akan kita beri penugasan kepada satu kelompok. Ya, jadi seluruh 10 kelompok maksudnya, tapi satu orang yang bertanggung jawab untuk membuat ya seperti ini. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 penugasan nanti ya dalam satu kelompok ada 10 orang. 6 tugas ini harus dikerjakan. Jadi kita bisa berbagi. Yang profesinya dokter, yang mahasiswa kedokteran mungkin nanti berkaitan dengan yang mana? Kesehatan olahraga atau kesehatan masyarakat bisa diambil. Ya, yang psikologi boleh ya, dalam satu kelompok akan membuat asesmen perilaku. Nanti dibuat dan ditugaskan sebagai tugas kelompok, ya, bukan tugas individu. Itulah asiknya kita kuliah di perwujudan atau kita kursus ya di perwujudan kota sehat. Karena penilaian salah satunya sudah saya kasih bocoran, itu penilaiannya ada penilaian kelompok. Ini e-learning ya, bisa diakses. Contohnya nanti ini cara kita isi daftar hadir, nanti saya tampilkan online. Nah, konversi yang mungkin bertanya-tanya, kalau saya bukan di kesehatan, apa ya? Nah, mungkin nanti ditanya atau dibahas di grup saja boleh. Kalau di pendidikan dokteran, yang sama-sama sebagai calon sarjana SKED, sarjana kedokteran, bisa masuk kalau di mata kuliahnya ada kedokteran olahraga 2 SKS atau kesehatan masyarakat 3 SKS. Yang kuliah menjadi SKG ya, sarjana kedokteran gigi 2 SKS di kesehatan gigi masyarakat dan lingkungan. Di ilmu keperawatan ini 3 SKS di psikososial dan budaya dalam keperawatan. Psikologi ada mata kuliah modifikasi perilaku. Nah, evaluasi kita ya, jadi 50% boleh tidak hadir Zoom. Tapi beda loh pembelajaran kita yang secara langsung seperti ini dibanding kita mendengarkan rekaman ya di YouTube, walaupun rekaman itu bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa sambil duduk, sambil makan mendengarkannya, tapi proses memperoleh ilmu dengan mendengarkan secara langsung dari narasumber, dari dosen-dosen, nah, ya, jika tidak ada tabrakan dengan kuliah lain, ada baiknya untuk diikuti secara langsung di Zoom, ya. Nah, untuk di e-learning 90%, ya, artinya kalau tidak ada masalah koneksi, tidak ada masalah listrik yang mati misal ya di hari itu sehingga dia tidak bisa akses di e-learning, atau mungkin masalahnya di kami karena server di Unsri bermasalah sehingga tidak bisa masuk login di e-learning Unsri, maka tidak masalah ya, mungkin sekitar 10% tidak hadir di e-learning. Jadi minimal kita akan masuk di e-learning. Penilaiannya 30% kuliah, 30% praktikum ya, dan 40% penugasan. Dan ini penugasan kelompok seperti yang saya katakan tadi, sama-sama kerjanya dalam satu kelompok. Ya, nanti ada yang presentasi sesuai dengan apa yang ditugaskan, dibagi dan kelompoknya. Nanti setelah ini juga akan kita bagi breakout room dengan wali kelas, kalian pilih kelasnya, tapi tidak bisa pilih kelompok. Kelompok sudah kita tetapkan karena satu kelompok itu ada 10 orang yang tergabung dari seluruh prodi, ya. Bukan berarti harus sama-sama di perguruan tinggi yang sama seperti Unsri semua atau yang lain ya, kita campur semuanya. Nah, ini penilaiannya menggunakan
classroom behavior observation form. Jadi kehadiran secara umum mahasiswa, ya. Jadi kalau tidak hadir semua, maka otomatis nilai sekelas itu hampir semua apa aja ya? Tidak, berarti kan? Nah, disiplinan, ini lihat. Jadi hampir semua mahasiswa satu kelas Winslow misal ya, tidak mengikuti arahan atau aturan. Bila ada kuis atau tes, mahasiswa tidak mencontek, ya. Nah, kedisiplinan. Perhatian saat belajar mengajar, mungkin ini untuk diketahui juga para dosen yang akan memberikan kuliah, ya. Bagaimana hasil dari behavior, ya, observasi dari perilaku selama proses mengajar. Sampai ke komunikasi. Kalau ada pertanyaan yang ditanya saat kuliah sinkron dengan menggunakan Zoom, maka mungkin bisa diberi penilaian. Ya, ini form penilaiannya. Satu lagi adalah buku log keaktifan di e-learning. Jadi kalaupun kalian hanya login, hanya mendownload materi yang ada di e-learning, itu sudah tercatat secara virtual, ya. Di buku log ada catatan jam dan catatan alamat IP-nya, ya, IP address kalian masuk ke dalam e-learning, itu tercatat. Oke, selesai mungkin dari penjelasan. Nanti ada kelompok, ya, saya share. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh sambil jalan, tidak masalah. Ini ya kelompoknya, ya. Ini belum dibagi di ini, ya. Ini ya. Belum, Pak. Belum, ya. Di grup besar sama key e-learning-nya. Jadi kelompok C1 ini key e-learning-nya. Ya, nanti dibagi di grup WA saja. Nanti ya pertanyaan saya jelaskan dulu untuk masuk ke ininya. E-learning sudah saya ini ya share di grup besar. Saya share screen berarti ya, ini ya, bukan share. Ini ya, sudah masuk di e-learning, maka saya akan mencari kota sehat. Nih, ada enrollment key-nya, ya. Diisikan enrollment key-nya sesuai dengan kelompok. Jadi cari dulu namanya, tidak usah buru-buru harus hari ini, harus saat ini, ya. Tapi diperhatikan namanya ada di kelompok mana, di kelas mana, ya, baru bisa diisikan enrollment key-nya. Nah, silakan dibaca, dibuka dulu di ini di
Ini ya, setelah masuk. Nah, jadi sesuai dengan kelasnya nanti ikut masuk. Ada, sambil kalian lihat namanya, bisa juga dilihat di share screen saya. Di kolom di box sebelah kanan ada daftar hadir, absensi. Nih, daftar hadir akan muncul kuliah hari ini. Itu ada tulisan submit attendance, maka klik submit attendance. Nih ya, hadir, sakit, atau absen. Pilihannya 3 ini. Ya. Walaupun kalian tidak dapat mengikuti Zoom, tapi ketika bisa mengakses e-learning, masuk dan terdapat absensi, kalian klik hadir, itu sudah termasuk hadir. Ya. Tapi laporan kalian tidak ikut Zoom bisa di-share di grup kelas. Nanti akan dibagi grup kelasnya. Ya, ada grup kelas, di situ ada link untuk ikut di grup kelas. Nanti mungkin wali kelas bisa di-share juga link untuk masuk ke grup di kelas masing-masing. Ya, jadi sampaikan, saya tidak hadir, saya nama ya NIM-nya mahasiswa di ini ya yang sudah diberikan di kita, bukan mahasiswa kalian asalnya. Jadi mahasiswa Unsri, ada nomor induk mahasiswa Unsri. Saya tidak bisa ikut Zoom karena berbarengan dengan kuliah reguler. Saya tidak mempunyai 2 device. Hanya ada 1 device yang biasa saya gunakan untuk kuliah daring. Ya, sampaikan dengan wali kelas. Tapi saya bisa akses e-learning dan saya hadir. Ya, tidak hadir pun diberitahu kalau tidak hadir. Sakit maksudnya sakit, maka diberitahu ke wali kelas saya tidak bisa ikut, sakit, maka absen juga tetap bisa. Kalau absen tidak hadir sama sekali, tidak diklik, maka akan dibuat tidak hadir ya, absen oleh admin. Oke ya, di save. Nah ya, akan tertulis hadir statusnya, poinnya 1. Yaitu lah cara absensi kita, mengisi absensi dengan e-learning yang ada di Unsri. Ya, silakan yang mau bertanya tadi. Dok, ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, untuk farmasi konversi SKS-nya bagaimana? Dan juga nama aku nggak ada di pembagian kelompok. Itu aja. Oh ya, tunggu ya, yang tidak ada namanya banyak ini ya, Melinda. Izin dok. Ya, tunggu ya. Sepertinya ini dok kelas Ibnu Sina, Dokter Budi yang ketinggalan. Oh, tidak terpotong kayaknya dok. Terpotong semua ya? Iya, 1 kelas kayak. 1 kelas, oke. Ibnu Sina berarti di ini ya. Tunggu sebentar ya adik-adik, sepertinya kalau nama kalian tidak ada, 1 kelas itu Ibnu Sina sama saya nanti. Jadi untuk konversi SKS. Konversi ya. Coba mungkin ada dosen yang lain, ada ini dari Prodi. Konversi dok. Konversi farmasi. Mahasiswa farmasi, kalau konversi nilai mereka gimana? Jadi jangan ininya. Gimana ini, Dok? Ya coba tanya ininya. Kami kan ke arah public health. Robot itu. Ada nggak program yang mirip-mirip di situ? Kita udah tahu mana. Jadi cara menjawabnya. Dari program studi farmasi ada ya?
Ya, Dokter Susi tadi dari program studi farmasi sepertinya. Kemarin konsultasi nggak dengan koordinator program studinya? Sebaiknya kan konsultasi dulu kira-kira mata kuliah yang ada di program studi farmasi sesuai atau cocok dengan mata kuliah apa dengan kita yang intinya tentang kota sehat ya, kota sehat. Jadi kan yang ikut KMM ini diakui SKS-nya 3 SKS, Dek. Jadi mungkin bisa konsultasi ke koordinator program studinya, Dek. Yang kira-kira nyambung dengan mata kuliah yang ada di program studi AD ini apa kayak gitu dengan KMMI-nya Fakultas Kedokteran Unsri dengan tema secara besar adalah temanya kota sehat ya, perwujudan kota sehat. Di sini ada dari fisiologi, dari ini IKM yang paling banyak ilmu kesehatan masyarakat sama gizi. Maaf Bu sebelumnya. Jadi dari farmasi itu dari PPT itu nggak tertera ya, yang bisa. Halo, Muhammad Fajar ya. Apa Anda punya mata kuliah farmasi sosial atau kesehatan masyarakat untuk bidang farmasi? Mungkin ada Pak Sadakata di sini, Pak Sadakata yang belum saya perkenalkan. Apakah kalian punya bidang farmasi sosial, Muhammad Fajar? Tidak ada, Pak. Oh, masa ya? Setahu saya bidang kesehatan itu pasti semua ada. Mikrobiologi sosial itu pasti ada. Mungkin Pak Sadakata mungkin bisa bantu Pak Sadakata ya? Ada Pak. Ya, Dr. Irfan. Ya, silakan ini Pak Sadakata Nana. Jadi pertanyaannya tadi bahwa apakah nanti kesimpulannya kan begini, kira-kira pertanyaannya apakah jurusan farmasi bisa mengikuti kegiatan KMMI yang ada topik-topiknya yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh KMMI yang dari Unsri ini, kan begitu ya pertanyaannya, Dr. Irfan ya? Iya. Ya. Benar, Pak. Sama. Praktikum ya? Ya. Kamu? Senin. Halo? Ya? Ya, betul. Ya, jadi prinsipnya saya pikir saya nih orang farmasi ya, jadi nggak usah khawatir. Secara umum apa yang dibuat ini memang bukan berarti kalau orang farmasi tidak bisa mengikuti, enggak. Ini lebih banyak ke umumnya, tidak spesifik ke kedokteran, tidak spesifik ke ilmu tertentu, tidak. Jadi secara umum orang farmasi saya pikir tidak kesulitan untuk mengikuti perkuliahan melalui KMMI yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Unsri. Itu kira-kira. Jadi kita orang farmasi justru sebenarnya banyak ada sosialnya, ada yang sainsnya. Jadi memang dia lebih justru harusnya menurut saya lebih bisa beradaptasi dengan kegiatan seperti ini. Mungkin itu Dr. Irfan. Ya betul Pak Sada. Jadi adik Fajar ya bahwa sebenarnya bisa konsultasi ke Kaprodi ya Anda ya, karena tidak sekaku itu ya. Artinya kalau tidak ada konversi tidak ini. Apakah di tempat Anda itu ada materi elektif enggak gitu ya? Biasanya program studi yang sudah maju biasanya dia ada program elektif. Nah elektif itu artinya mahasiswa bisa memilih prodinya. Nah, itu dimasukkan ke dalam materi elektif. Kalau seandainya prodinya punya materi elektif gitu. Kalaupun ada materi farmasi sosial tadi, coba Anda pelajari dulu, Anda tanya, itu bisa dikonversikan ke sana. Seperti itu.
Gitu. Pak Sadakata lupa saya ini kan karena beliau ini ketua bagian biokimia dan beliau adalah seorang apoteker, jadi seorang farmasis. Pak Sada di kurikulum farmasi ada ya sebenarnya farmasi sosial ya sebenarnya, ada enggak? Jadi sebenarnya kalau ada beberapa mata kuliah mungkin di farmasi yang nanti kaitannya dengan sosial gitu. Itu bagaimana mengkonversi itu sebenarnya kan itu kan pertanyaannya, Dokter. Jadi yang paling bagus sebenarnya apa yang paling mendekati mata kuliah yang di farmasi yang bisa dikonversi dengan kegiatan KMI yang dilakukan ini. Pasti ada. Nah, tapi sekarang itu kan harus dikonsultasikan dengan kaprodinya masing-masing. Kira-kira mana yang bisa dikonversi mata kuliah yang telah dapat hari ini, yang dapat di farmasi yang bisa dikonversi ke program KMMI yang diikuti sekarang ini. Saya pikir bisa, tinggal dikonsultasikan dengan kaprodinya masing-masing. Jadi kita wajar ya mengkonversikan satu persatu ya, artinya kami berjalan memang sesuai dengan koridor dan learning objektif yang ada gitu. Tinggal nanti Anda coba berkonsultasi ke ininya ya, ke bagian farmasi masing-masing, ke prodinya, kira-kira ini bisa dikonversikan kemana dengan melampirkan learning objektif yang telah ada, yang disampaikan Dr. Budi tadi. Gitu. Ya. Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Ya, masih. Sudah bisa di breakout room, apa ada pertanyaan lagi? Nanti saya balas di chat ya pertanyaannya. Izin bertanya, dokter. Ya. Gini dok, apa kan tadi saya dari keperawatan, kan tadi sudah bisa dikonversi ke SKS. Apakah sertifikatnya nanti bisa dibuat SKPI juga, dokter? Terima kasih, dokter. SK? Dibuat SKPI, apa, Dek? dokter. SKPI? SKPI, dokter. Surat Oh, keterangan pendamping ijazah, dokter. Oh, itu ini deh ya. Kalau SKPI itu kan nanti kewenangan rektor masing-masing ya. Artinya yang membuat SKPI itu bukan kita ya. Jadi itu nanti kebijakan dari rektor Anda gitu. Selama ini kita Unsri juga begitu bahwa hasil konversi dari teman-teman yang lain itu nanti diusulkan oleh prodinya ke fakultas ke rektor nanti. Nanti dari wakil rektor satunya membuat keterangan SKPI-nya gitu. Gitu. Nanti kebijakan ada di beliau nanti bukan di kita gitu ya. Ya. Ya, dokter. Makasih, dokter. Yuk. Untuk enrollment key, kata kunci ada di file kelas dan kelompok kecil, ya. Untuk key masuk ke e-learning ada di kelas di PDF yang saya bagikan di grup WA atau ini yang baru saya bagikan di chat Zoom, ya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa breakout room, join di kelas masing-masing. Jadi urutan kelas kita adalah sesuai dengan abjad. Karena abjad yang pertama A, tapi nama kelas kita dimulai dari abjad H, Hippocrates. Jadi Hippocrates yang pertama, kemudian HI ya. Seperti itu seterusnya. Hippocrates, Ibnu Sina, M. Isa, Nightingale, Skinner, dan Winslow. Maaf dokter, bagaimana Ya. cara masuk room-nya? Oh ini ding, Ada di sebelah kiri ya.
Dokter izin bertanya, apakah sudah mulai mengabsen atau bagaimana, Dok? Ya, sudah, silakan. Absen itu terbuka sampai pukul 5 ya. Sekarang coba dengarkan dulu masuk ke kelas, silakan dengarkan penjelasan dari wali kelas. Sama. Mungkin nanti kita sembari kita berjalan kelas, nanti kita akan ada WA grup kelas ya. Nah, ini WA grup kelasnya nanti saya akan bagikan linknya di chat. Berhubung ini ada Mas yang belum gabung, nanti takutnya tidak ini ya, coba saya bagi dulu apa. Masih 52 lagi yang belum join ya. Apakah ada masalah di nama-nama kalian untuk kelas Hipokrates? Apakah semua nama ada ya? Nggak ada masalah? Sudah dibuka yang grup? Dari saya tidak. Ya, sudah dibuka kelompok kecilnya yang dibagi oleh Dr. Budi di grup kemahasiswaan KMMI. Nah, itu nanti di kelompok kecil itu kan sudah dibagi ada 4 kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, nanti kalian absen berdasarkan kelompoknya. Kemudian nanti tugasnya juga berdasarkan kelompok ya. Terus ada enrollment key juga berdasarkan kelompok masing-masing. Oke ya. Bentar ya, saya chat ini dulu ya, saya kirim chatnya dulu. Bud. Ya, Pak. Udah bisa keluar, Bud? Belum? Boleh, Pak. Silakan yang
sudah tidak di ini, di breakout room boleh keluar. Terima kasih. Hingga untuk wali kelas dan Rahmah. Iya, Dokter Budi. Ya, silakan ini dibagi ke breakout room dan ini ditutup. Boleh live ya? Ya. Izin live ya. Ya. Ya, Mel, apa kabar Mel? Tadi komen Mel. Izin live ya. Amel. Dokter Budi, saya izin live ya. Ya. Amel, mana Amel tadi udah keluar Amel? Sudah, Pak. Ya udah ya, Bud, ya izin live ya, Bud. Ya, ya Pak, ya Pak. Ya, makasih Bud, ya Bud. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain belum tahu nama kelasnya ya? Yang masih ada di sini? Putri Okta, Yoga, Inaya, Renita, Julieta, Messi, Trisa. Sudah tahu nama kelasnya? Kita boleh deh sekalian. Oke, direkod sama ininya. Makasih Pak Arwan. Oke. Nanti saya sebutin namanya, kalian nyebutin ininya ya, prodi dan atau jurusan serta institusi asalnya. Natalia Christine. Hadir, Dok. Ya, dari mana Natalia? Saya dari jurusan Ilmu Keperawatan dari Universitas Sriwijaya. Oke, saya tuan rumah ya. Manisa Fitri Anjani. Oke, ya Manisa. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Sriwijaya. Oke, ini anaknya Bu Ajeng. Ya, oke, terima kasih Manisa. Kemudian RA Andini Aisyah Fira. Iya, hadir dokter. Saya dari Psikologi Unsri. Oke, terima kasih Andini. Hasanah Zahra. Hadir dokter, saya dari Universitas Esa Unggul. Oke, prodinya? Prodi Gizi, Dok. Oh, sorry. Oh iya, Gizi di sini. Oke. Makasih Hasanah. Zakwan Hamzah. Zakwan ada Zakwan. Oh, pada 39. Oh, sama 2 saya. Zakwan belum ada ya? Oke, Satya Kristi. Ya, hadir dok. Oke. Satya dari mana? Ini kayaknya yang satu-satunya ilmu sosial ini ya, dari kelompok Ya, saya 1. dari program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Didiar Magelang. Oke, dari Magelang ya, salam kenal. Nanti, nah yang kerung pindah-pindah. Oh ya, baik. Silakan Pak Arwan. Oke, ini yang saya sebutkan pertama ini kelompok B1 ya. Ya, kelompok B1, jadi nanti enrollment key-nya pakai yang B1. Selanjutnya, Aulia Safety. Oh, nyebutnya apa jadi? Hadir, Dok. Iya, gimana? Ya, Aulia gimana? Aulia Safety. Safety, Dok. Oh iya. Dari mana Aulia? Dari Kedokteran Universitas 11 Maret. Oke, 11 Maret ya. Salam kenal Aulia. Kemudian Firda Lutfia. Firda Lutfia ada? Makanya kemarin yang kontak saya deh. Tapi kenal ya Aulia. Teman Aulia ya? Iya, adik kelas, Dok. Oh, adik kelas ya. Sedang ada gangguan, Dokter, untuk sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa, nanti dikabarin. Kemudian Fiona Fraselia. Hadir, Dok. Oke, Fiona dari mana? Dari Ilmu Keperawatan Unsri, Dok. Nah, Ilmu Keperawatan Unsri, baik. Ini memang hampir 60%-nya atau 50-60% dari Unsri, jadi boleh saling kenalan nanti ya. Ya kayak Dokter Irfan tadi, siapa tahu dapat jodoh kan, nggak tahu sih. Tapi jangan tujuan utama ya. Oke. Terima kasih. Email Unsri sudah dimasukkan? Sudah. Terus ada tulisannya recent. Ya, nanti masuk ada email konfirmasi ke email Unsrinya. Sudah dibuka email Unsrinya? Sebentar, Dok.
Ya, buka dulu email Unsrinya. Nanti ada email konfirmasi namanya. Tapi kayak tulisannya itu invalid login gitu. Iya, kamu sudah buat belum? Nanti saya lihat ya, namanya Yasinta ya. Iya. Saya lihat akun kamu ya. Iya, Dok. Jadi 2 pekan pertama itu akan bergabung Zoom-nya kelas. Nanti mulai berbagi di pekan ketiga ya. Nanti lihat-lihat juga di WA grupnya kalau misalnya ada info terbaru atau apa ya. Jadi tetap terhubung aja ya. Oke, di sini saya lihat dominan dari Unsri ya. Ada yang dari, saya lihat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Bodi Iswara. Mega ya, Mega ada? Iya, saya ada, Bu. Ada, oke. Sudah siap ya untuk mengikuti course ini? Ya. Ya. Kalau dari awal kan emang udah kita sosialisasikan bahwa berapa persen tadi ya yang harus bisa ikut Zoom-nya dan e-learning-nya berapa persen ya. Sebenarnya penuhi itu aja udah cukup kok ya. Oke, ada lagi dari mana nih? Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Ilmu keperawatan ya. Ada Vivian. Hadir? Apakah hadir? Nggak ada ya, Vivian ya? Oke, Vivian ya. Kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani, Irianti ada? Nggak ada juga ya? Irianti nggak ada. Oke, kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar, Kezia, ada? Hadir, Dok. Oke, sudah siap mengikuti course ini? Siap, Dok. Iya, sip. Semangat ya. Oke, selanjutnya dari Universitas Dharma Agung. Nah, ini jurusannya manajemen ya, Yulia? Iya, Dok, benar, Dok. Iya, Yulia. Tertarik ya ikut course ini ya? Iya, Dok, tertarik. Ya, tertarik apanya? Apa yang membuat Yulia tertarik? Bagaimana manajemen kota itu menjadi kota yang sehat. Manajemennya. Iya, ya, bagaimana menjadi kota yang sehat ya. Oke. Selanjutnya dari Stikes ya, Bina Sehat PPNI Mojokerto, Yasinta Harma. Apakah ada? Hadir, Dok. Hadir. Oke, sudah siap ya, Sinta? Siap, Dok. Ya, jurusannya keperawatan ya. Iya, Dok. Oke, berikutnya ada dari Muhammadiyah Surakarta, Nurul Sofia. Apakah hadir? Nggak ada ya, Nurul Sofia ya. Sebut salah nanti saya. Kemudian Irfandi, ada Akbar. Berapa lah? Kenapa memangnya Fajar? Banyak nih cowoknya. Mungkin lebih dari 10 kali. Mungkin bisa Robi. voting aja dokter dari para cowoknya. Voting. Sebelum voting saya minta ke sukarela lu dari kalian. Saya, Dok, mau jadi ketua kelas. Ayo silakan. Saya, Dok. Nah, Fajar. Oke, Fajar, apakah yang lain setuju Fajar sebagai ketua kelas? Atau mungkin ada yang mau bersaing dengan Fajar? Fajar dari mana? IWP. IWP itu apa? Boleh disebut panjangannya? Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi, Palembang. Oh, Bakti Pertiwi Palembang. Oke. Yang lain ada yang mau mencalonkan diri baru nanti kita voting.
Aduh, nggak berani semua nih cowok-cowoknya. Ya, Clement, oke. Saya tidak ada, saya setuju, oke. Setuju semua, Dek? Yang setuju boleh raise hand-nya. Silakan raise hand. Setuju semua ya. Oke ya, semua sudah setuju Fajar jadi ketua kelas ya. Nanti mohon bantuan dari Mohon izin, Bu. Ada? Silasia lagi PKL, lagi PGL, Bu. Oh ya, Abdi Nusa, ini Abdi Nusa Palembang ya? Bukan, Bu, Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Oke, di Palembang soalnya juga ada nih Abdi Nusa. Juga, Bu. Ya, Welly, oh ini Welly ya, Welly Leo Linardo sama ya dari Kesehatan Masyarakat, Kes Abdi Nusa. Selanjutnya Francisca Marta Rahayu dari Manajemen. Hadir, Bu. Wah, jauh nih dari Universitas Palangkaraya ya. Iya, Bu. Francisca, oke, selamat datang Francisca ya, bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman seluruh Indonesia ya. Nah, Ya. tadi 10 orang yang saya sebutkan pertama itu menjadi satu kelompok ya, kelompok D1. Jadi nanti kalian dalam mengerjakan tugas-tugas itu bisa berkoordinasi satu sama lain ya. Lalu kelompok D2 ada Maria dari Pendidikan Dokter Unsri, ada? Ada hadir, Bu. Hadir. Kemudian Muhammad Iqbal Adi Pratiksta, Pendidikan Dokter Unsri, ada? Iya, hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Alifa Alia Zalfa, sama dari Pendidikan Dokter Unsri. Hadir, Ibu. Ya. Lalu Dinda Muhlihatul Arfiani dari Ilmu Keperawatan Pekalongan, Universitas Pekalongan. Ada? Belum hadir ya. Ratu Femi Endah Pratiwi dari Psikologi Universitas Sriwijaya. Ada Ratu? Lalu Jihan Hanifah, sama dari Psikologi Unsri, dan Sabrina Salsabila Sandi dari Psikologi Unsri. Hadir, Bu. Jihan Hanifah. Oke, Jihan. Kemudian Sabila Putri Ayu Kusuma dari Kesehatan Masyarakat UNER. Ada? Hadir, Ibu. Jauh nih dari datang ya, Sabila. Lalu Ailsa Belva Kaulika dari Kesehatan Masyarakat UNAIR juga. Ada Alisa, Ailsa ya.
langsungnya tadi ya jadi ketua kelas sudah. Ada apa ini? Kami belum pilih. Setuju, Aiga. Coba ditarik ini. Iya, iya ya. Sudah selesai. Aiga, ada apa? Ketua kelas seluruhnya Aiga ya. Waduh, Dok. Aku belum selesai, kakak returning baik. Nah, ini kena demo. Kami memanfaatkan sampai jam 5 ini, Dok. Ini belum baru jam 4 udah ditarik, Dok. Sepertinya ini karena hostnya. Saya juga tertarik di sini. Karena hostnya juga di jam di Unsri sudah habis. Lanjut di grup aja enggak masalah. Mau lanjut di sini atau di grup terserah. Ya, yang pasti sudah diberikan ke wali kelas semua. Oke. Sudah, kalau lanjut grup aja, Dr. Budi. Ya, ya, terima kasih. Sepertinya karena memang di host ini, di Unsri, di FK Unsrinya. Dok, izin saya kasih tautan di chat, Dok ya. Nggak apa-apa, Dok ya. Tautan grup Ya, WA-nya. ya, lanjut aja. Yang Ibnu Sina tunggu sebentar deh ya, saya kasih tautan grupnya biar mudah. Oke, untuk adik-adik yang dari kelas Ibnu Sina, nanti kita diskusi lanjut lagi di grup WA aja ya. Nggak apa-apa ya, sebenarnya sampai jam 5 sih, tapi kalian dikasih bonus hari pertama ini. 1 jamnya kita ngobrol di WA aja. Oke, terima kasih. Kayaknya boleh live deh, silakan. Untuk yang kelas Ibnu Sina ya, saya nggak tahu kalau kelas lain, jangan bubar juga yang lain gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Dokter, Ibu dokter, dan yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok.
Moi, moi. Moi.